Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 200222277. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rencana strategis daerah atau Renstrada. Adapun poin-poin pembahasan pada video kali ini, yang pertama itu pengertian rencana strategi, yang kedua tujuan penyusunan Renstra, yang ketiga manfaat perencanaan strategi, dan yang keempat adalah pendekatan perencanaan dan penyusunan perencanaan strategi, dan yang kelima dasar hukum. Adapun pengertian rencana strategi yaitu Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun atau jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Kemudian Renstra adalah upaya pendisiplinan dan konsultatif komponen organisasi untuk menghasilkan keputusan dan tindakan dasar untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian Renstra dapat memberikan informasi spesifik dan lengkap dan dapat dijadikan sebagai strategi dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adapun tujuan penyusunan Renstra, yaitu sebagai acuan dalam mengoperasikan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan diamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja. Dalam menilai apakah organisasi tersebut kinerja yang baik, bekerja dengan baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Kemudian tujuan disusunnya Renstra ialah yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Yang ketiga, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Yang keempat, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. Kemudian adapun manfaat perencanaan strategi, yang pertama, mendorong proses berpikir, bertindak, dan belajar secara strategis. Yang kedua, meningkatkan ketepatan proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas daya tangkap dan ketahanan organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan legitimasi organisasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas jejaring dan kerjasama antar organisasi. Dan yang keenam, menguntungkan orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian pendekatan perencanaan bagian 1, yaitu yang pertama bottom up approach, usulan dari anggota kepada pimpinan. Yang kedua, top down approach, yaitu dibuat dan dirumuskan oleh pimpinan untuk anggota. Yang ketiga, interactive approach, yaitu pimpinan dan anggota bersama-sama membuat dan merumuskan perencanaan. Yang keempat yaitu dual level approach, yaitu pimpinan dan anggota membuat dan merumuskan perencanaan masing-masing kemudian disatukan. Kemudian pendekatan perencanaan yang kedua yaitu yang pertama, pendekatan sistem pertama yaitu input,
yaitu sumber daya manusia, waktu, biaya sumber daya lain, sarana atau prasarana. Kemudian yang kedua, proses, yaitu rencana kegiatan atau program, itu 5W1H. Kemudian yang ketiga, output, itu apa yang dihasilkan. Yang kemudian yang keempat, outcomes, yaitu apa dampaknya untuk masyarakat. Kemudian penyusunan renstra. Yang pertama, perumusan visi dan misi. Yang kedua, pengkajian lingkungan eksternal. Yang ketiga, pengkajian lingkungan internal. Yang keempat, perumusan isu-isu strategis. Dan yang kelima, penyusunan strategis atau yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Kemudian penyusunan renstra yang kedua, pertama yaitu perumusan sasaran, yang kedua penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini, yang ketiga analisis lingkungan, teknologi, sosial, ekonomi dan budaya, hukum dan politik, yang keempat analisis sumber daya, dan yang kelima mengenali kekuatan dan kelemahan untuk mengatasi ancaman dan kesempatan, yang analisis SWOT. Yang keenam, menentukan sejauh mana perubahan strategis yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian dasar hukum. Dalam penyusunan rencana strategi atau Renstra, SKPD memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PNS. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.